Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para habaib, para asatidzah yang sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Habib Ahmad Hamid yang saya hormati dan muliakan, Akhirul Mahbub Al-Mukarram Bapak Haji Rusdi Yusuf, akan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus bisa istiqomah dalam dakwah, amin ya rabbal alamin. Tadi dianjurkan kita mengisi bulan Sa'ban untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir ini kalau kata guru saya Hadratus Syekh Haji Muhammad Syafi'i Al-Zami, ibadah itu dibagi tiga. Ada ibadah yang berat, modalnya besar, pahalanya besar. Ibadahnya berat, modalnya gede, pahalanya juga gede. Contohnya haji. Ibadah haji ini ibadah yang berat. Modalnya nggak punya duit 40 juta nggak jadi berangkat kita. Betul? Saya doain biar balik bisa berangkat. Mau berangkat haji? Udah daftar? Ibadah haji ibadah yang berat, modalnya besar, pahalanya juga besar. Kata Nabi, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Gak ada balasan yang paling baik buat orang yang berangkat haji kecuali surga, insya Allah. Tapi yang kedua, ada ibadah itu ibadahnya berat, tapi modalnya kecil, enteng, pahalanya gede. Ibadahnya berat, modalnya ringan, pahalanya gede. Apa nih contohnya? Bentar lagi sampai puasa. Kemudian Allah panjangin umur kita sampai bulan Ramadan. Itu puasa bulan Ramadan ibadah berat apa enteng? Berat apa enteng? Enteng apa berat? Berat apa enteng? Enteng apa berat? Berat. Ibadah puasa kalau hanya timbang kagak makan dari pagi sampai sore, kagak minum dari subuh sampai maghrib, itu sih gak berat. Buktinya ada anak-anak kita umur 7 tahun, 8 tahun kuat puasa. Dari pagi gak makan dari subuh sampai maghrib, ada gak? Buktinya ada orang tua kita umurnya 80, 90 tahun dia. Padahal mau udah lanjut usianya, tapi ternyata masih kuat gak makan dari pagi sampai maghrib. Ternyata ibadah kalau timbang hanya tidak makan dan tidak minum itu gak berat. Tapi kenapa kok puasa dibilang ibadah yang berat? Karena bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga dia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kata Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Nanti banyak orang-orang yang berpuasa di antara umatku, kata Nabi Muhammad, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Emang gak makan sih dari pagi sampai sore, emang gak minum dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata nol di hadapan Allah karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ibadah puasa ibadah yang berat, tapi modalnya enteng. Dia gak kayak haji, gak pakai bayar sampai 35 juta. Dia gak kata ibadah-ibadah yang lain, cukup modal puasanya
bukan sahur. Sahur sunnah hukumnya. Ada orang yang puasa sahur tapi kagak niat, sah tidak? Sah tidak? Ada orang puasa niat enggak tapi sahur, sah tidak? Karena yang wajib itu innamal a'malu binniyat. Ibadahnya berat, modalnya enteng, tapi pahalanya masya Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, iman karena Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda nilai ibadah di bulan Ramadan. Puasa yang kita kerjakan beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau saja umatku tahu tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya dia akan minta kepada Allah kalau bisa dalam 1 tahun itu isinya hanya apa? Ramadan saja. Karena dilipat gandakan ibadah di sini. Ini ibadah yang berat, modalnya enteng, pahalanya gede. 2 tuh. Tadi yang pertama ibadahnya berat, modalnya gede, pahalanya gede. Yang kedua ibadahnya berat, modalnya enteng, pahalanya gede. Nanti yang ketiga, ada ibadah yang enteng, modalnya kecil, pahalanya gede. Ibadahnya ringan, modalnya kecil, tapi pahalanya besar. Ini kalau disuruh pilih yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Halo? Dengerin nih, udah malam. Ibadah yang pertama, ibadahnya berat, modalnya gede, pahalanya gede. Yang kedua, ibadahnya berat, modalnya enteng, pahalanya gede. Yang ketiga, ibadahnya enteng, modalnya kecil, pahalanya gede. Disuruh milih yang mana? Tahu banget, untung. Apa contohnya? Zikir. Siapa juga bisa baca ya Razak, ya Razak, ya Razak. Bisa nggak? Bisa. Siapa juga bisa baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa nggak? Siapa juga bisa. Jangankan kita, jangankan anak kita, cucu kita bisa la ilaha illallah. Yang jadi masalahnya istiqomah enggak. Nih dari pagi sampai nih malam udah berapa banyak yang kita baca la ilaha illallah? Ada 1000. Halo? Assalamualaikum. Katanya gampang, katanya enteng. Ini dari pagi sampai di malam udah berapa banyak salawat yang kita baca. Apalagi di bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, aku 2 kali dilahirkan oleh Allah. Lahir yang pertama fi Rabiul Awwal, di bulan Rabiul Awwal itulah hari lahirku. Keluar aku dari rahim ibu. Tuh. Tapi di bulan yang kedua aku dilahirkan, diangkat derajatku oleh Allah, diakui oleh Allah. Kapan? Bulan Sa'ban. Karena di bulan Sa'ban terjadi satu peristiwa, turunnya satu legitimasi dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Itu ayat turunnya di bulan Sa'ban. Ini satu pengakuan Allah. Bulan Sa'ban ini saudara, Allah perintahkan sholat sama kita. Kita sholat tapi Allah sholat.
Allah sholat tidak? Allah tidak sholat. Kita disuruh sholat, perintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Datang bulan Ramadan, kita puasa tidak? Puasa. Kita puasa tidak? Puasa. Jawab, kita puasa tidak? Puasa. Allah puasa enggak? Allah tidak puasa. Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak puasa. Allah perintahkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Ketika Allah perintahkan haji, berangkat haji, tapi Allah tidak haji. Beda ketika Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah salawat tidak? Allah salawat tidak? Ini pengakuan yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu wa yusholluna 'alan nabi. Wal malaikatu yusholluna apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi sebelum Allah perintahkan, Allah contohkan dulu, ternyata Allah pun juga apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ulama menganjurkan isi bulan Syaban ini, selain daripada wirid-wirid yang lain, perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad. Aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun li zunubikum. Perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya solawat itu menghapuskan dosa-dosanya. Insya Allah. Zikir enteng apa berat? Enteng. Benar. Enggak gampang, Pak. Nah, dulu ada anak muda. Anak muda itu pinternya, gagah orangnya, cakep, dia punya wajah, tampan, berani. Rasulullah suka banget sama dia. Ada anak muda luar biasa, kalau bicara berani, berani. Kalau bicara pintar, pintar. Kalau berani, tampan, tampan. Siapa? Mu'az bin Jabal. Ada sahabat namanya Mu'az. Satu hari Mu'az bin Jabal dipanggil oleh Nabi, dipegang tangannya oleh Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka. Mu'az, demi Allah aku sayang sama engkau. Demi Allah Mu'az, aku cinta kepadamu. Summa usika, aku pengen kasih wasiat buat engkau. Aku mau kasih wasiat buatmu wahai Mu'az, karena sayangnya aku kepadamu, karena cintanya aku kepadamu, aku akan berikan wasiat kepadamu. Kira-kira orang dapat wasiat girang apa enggak? Masya Allah, girang di Mu'az. Udah bayangan wasiat, paling enggak kontrakan 3 pintu. Bayangan dia bakalan dapat onta, dapat tanah, dapat rumah, karena itu yang biasa orang kasih wasiat. Betul? Betul. Ditanya sama Mu'az bin Jabal, ya Rasulullah, apa wasiatnya engkau akan berikan kepada? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Mu'az, la tad'anna fi duburi kulli shalah. Mu'az, aku mau kasih wasiat kepadamu. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan ini wahai Mu'az. Aku pesan, aku nasihati, aku wasiatkan kepadamu. Kalau kamu selesai sembahyang, jangan sekali-kali engkau tinggalkan antakuna, bacalah oleh kamu satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ini wasiat Nabi Muhammad. Ini wasiat Nabi Muhammad yang Nabi kasih kepada Mu'az bin Jabal. Enggak gampang zikir, makanya Nabi kasih ini wasiat. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir
bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berzikir kepada Allah. Betul? Kalau suruh baca mah bisa. Kalau suruh baca mah gampang itu, tapi mampukah kita mengamalkan zikir itu dengan sebaik-baiknya? Istiqomah kita dalam zikir. Tuh. Nabi suruh, kata Nabi Muhammad, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu tiap hari perbaharui imanmu, kata Nabi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasul, engkau suruh kami untuk memperbaiki daripada iman kami setiap hari. Bagaimana caranya kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Bagaimana caranya supaya iman ini kokoh, kuat ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Setiap hari imanmu harus kamu perbaiki, kata Nabi. Perbaharui imanmu. Bagaimana caranya? Nabi hanya bilang, aksiru min qauli la ilaha illallah. Kalau kamu ingin kokoh imanmu, kuat imanmu, maka perbanyaklah membaca kalimat apa? Pantes kalau kita iman kita gampang goyah. Entar naik, entar turun. Itu iman kita. Entar rajin, entar kira-kira banyakkan rajinnya, banyakkan malasnya. Banyakkan rajinnya, banyakkan malasnya. Memang kelihatan tampangnya. Ini gitu. Entar kadang-kadang naik, entar kadang-kadang turun. Baca. Ini kalau lagi kayak begini, kayaknya benar banget kita ini. Semuanya kalau lagi pun benar banget. Wah, ahli sorga. Keluar aja udah. Pantas kalau iman kita goyang, gampang terombang ambing dan lain sebagainya. Kenapa? Kita kurang la ilaha illallah zikir kita. Karena zikir adalah merupakan daripada cara kita untuk memperbaharui iman kita. La ilaha illallah. Tuh handphone kita tuh. Dia kata handphone kita semahal apapun tuh handphone, sebagus apapun tuh handphone. Punya kita beli yang paling mahal tuh handphone punya kita. Tiap hari kita pakai, baterainya kita kagak cas. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Bukan hanya sekedar lobet, tapi bakalan apa? Mati. Kalau udah mati, masih bisa dipakai nggak? Masih bisa dipakai nggak? Padahal handphonenya mahal, padahal mereknya ternama, padahal harganya luar biasa. Batunya habis, masih bisa dipakai. Kalau mau dipakai diapain? Cas. Harus kita cas. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya kita. Sama handphone. Begitu juga hati kita. Tiap hari kita mesti kasih cas. Dicas tuh hati kita. Dengan apa mengecasnya itu? Adalah dengan la ilaha, dengan zikir kita. Nih malam Rabu kita kumpul. Bukan hanya kita mengaji, tapi kita zikir. Ini malam-malam turunnya rahmat. Makanya kalau orang-orang dulu, tadi saya ngajar ada kitab Ta'lim Muta'alim. Itu kalau kita mau mulai pengajian, mau mulai zikir, mau mulai apa saja, idza budi al-amru fi yaumil arbi'a illa qatamma, kata Nabi. Apabila kamu memulai segala sesuatu pada malam Rabu atau hari Rabu, maka Allah akan sempurnakan semua hajat-hajatmu. Insya Allah. Tembus ke arus Allah. Baca kita zikir kita, perbanyak zikir kita. Tapi kita tidak akan bisa berzikir kalau tidak ditolong oleh Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Yang pertama zikir. Yang kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Takdirnya ini kalimat Allahumma a'inni ala syukrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar aku bisa bersyukur kepadamu. Ngomong syukur apa? Tapi mengamalkan syukur ini yang berat. Nama ngomong syukur apa? Tapi mensyukuri nikmat susah.
Nikmat apa yang belum Allah kasih? Semuanya Allah udah kasih. Apa yang Allah belum berikan sama kita? Semua Allah udah berikan kepada kita. Dari sekian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan buat kita, dari sekian banyak itu nikmat dan karunia yang Allah kasih buat kita, Allah nggak minta apa-apa, Allah nggak nuntut apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang aku kasih, kata Allah, dari sekian banyak karunia yang aku berikan kepadamu, kata Allah, hanya satu yang aku inginkan. Apa? Syukuri nikmatku. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku janji aku tambah nikmat itu, kata Allah. Tapi jikalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat, hati-hati, azabku amat pedih, kata Allah. Betul? Betul. Terlalu mudah, Pak, bagi Allah yang di atas jadi di bawah. Terlalu mudah buat Allah yang di bawah bisa jadi yang di atas. Terlalu gampang buat Allah yang sakit jadi sehat, yang sehat jadi apa? Terlalu gampang. Allah nggak perlu pakai bantuan yang lain. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Satu hari saya diundang ceramah di Bintaro sektor 6. Yang undang pengusaha sampai rumah, masya Allah, kaget kita sampai rumahnya. Gede banget rumahnya. Ada kolam renangnya, ada lapangan golfnya. La ilaha illallah. Tuh di Bintaro. Kalau orang kayak gitu, dia bikin lapangan golf mini buat latihan. Ada kolam renangnya, ada itu. Dah ceramah. Selesai ceramah, kemudian diajak makan. Di sono habis ceramah makan. Gua lagi cerita di sono diundang ceramah, habis ceramah di sono bukan makan doang, pulang dikasih parcel 2. Kita penanya nih. Nah, saya diundang satu ceramah, habis ceramah berenang. pas lagi makan rapi nih orang ngomong nih, dia ngomong, dia bilang begini, Pak Ustadz, maaf nih Pak Ustadz, udah sekalian banyak omongan nih obrolan, dia ngomong, udah ngobrol ya, dia ngomong begini, Pak Ustadz, boleh nggak saya bicara? Ya boleh Pak, kan dari tadi emang udah ngomong. Enggak, ini takut Bapak Ustadz tersinggung. Begini Pak Ustadz, ini mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Ibu, mudah-mudahan Pak Ustadz tak tersinggung. Apa kata dia? Saya lihat kata dia, pola hidup yang tidak sehat itu adalah pola hidupnya seorang ustadz. Begitu kata dia. Dalam hati, salah juga. Apa dia bilang tadi, jangan apa? Jangan kesinggung. Dia bilang tuh tadi, yang ngomong tegas banget, dia ngomong, Ustadz, maaf nih Pak Ustadz, pola hidup yang paling tidak sehat itu adalah pola hidupnya seorang ustadz. Gue bilang kalau di rumah gue tonjok. Saya tanya, maksudnya bagaimana? Iya, nggak teratur, tidur nggak teratur, olahraga nggak teratur, istirahat nggak teratur, makan nggak teratur. Benar juga dia. Benar juga. Saya ini 5 acara nih. Tadi 3. Ya 5 kali makan. Tuh. Terakhir saya di Hotel Mulia tadi. Udah. Ini pulang maghrib ngajar 2 tempat. Tidur, ya emang susah ada tidur. Ini Ustaz Rusdi, mohon maaf, ini udah direktur nih. Haji Abu, si Dodor, apa ya? Kelapa tuh bayar. Suruh lagi tunggu banget katanya. Penting.
Makanya semua mau ceramain selesai sampai sini aja. Terus dah habis sampai apa benar juga dia tidur kurang, istirahat kurang, semua kurang, benar kan? Akhirnya saya bilang, iya benar juga sih Pak. Iya emang kalau bicara aktivitas kan kita mah kagak ada jam kerja. Besok subuh saya ke apa namanya Empang Bogor. Dari situ langsung ke Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Majlis Al-Ihya di sana Al-Ihya, murid daripada Kiai Muhammad Husni Tamrin itu murid daripada Mama Ajengan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, seorang ulama besar yang ada di Cianjur. Bukan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama yang luar biasa itu. Dia bisa menguasai bahasa kurang lebih 17 bahasa. Kita apa? Itu beliau. Jadi udah ulama luar biasa. Besok pagi berangkat juga. Nah, artinya yang ya benar omongan dia benar. Berarti pola hidup yang menurut pandangan dia yang kagak sehat, pandangan siapa? Adalah pola hidupnya siapa? Udah saya bilang gitu Pak, saya pulang daripada gua dinasihatin mulu ke situ. Akhirnya saya pulang tidur. Ketika tidur jam 3:30 pagi. 3:30 pagi ada handphone bunyi, handphone saya. Nggak taunya saya buka perempuan yang telepon. Ustaz pagi-pagi di telepon perempuan tapi Masya Allah. Akhirnya saya lihat dari mana. Mohon maaf Pak Kiai, ini saya yang semalam mengundang Pak Kiai yang di rumah saya tasakuran. Oh iya Ibu, gimana Bu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak Kiai, saya sehat. Tolong doakan Pak Kiai, sekarang suami saya ada di rumah sakit Bintaro Internasional. Di ruangan ICU. Semalam ngomongnya la ilaha illallah. Tuh dia bilang hidup yang gak sehat, pola Ustaz. Kalau saya dia proyek, dia properti, dia baru bangun 350 unit cluster townhouse dia bikin. Di Sawangan, di Depok, di Bogor tuh dia bikin 350 rumah dia bikin. Dia punya 170 karyawan. Malam dia ngomong, kalau saya nggak sehat, Kiai Pak Ustadz, saya khawatir anak-anak buah saya. Makanya saya jaga, makan saya teratur, tidur saya teratur, semuanya saya jaga. Tadi Pak Ustadz datang, waktu Pak Ustadz datang lihat ruangan apa namanya, kolam renang, iya itu wajib buat saya 1 hari minimal 1 jam saya berenang tiap hari. Kalau setiap hari Selasa saya main golf, hari Rabu saya main tenis, itu saking menjaga supaya apa? Sehat. Dinasehatin saya pulang. Malam telepon 3:30 ada di rumah sakit Bintaro Internasional. Tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak, mulutnya. Dalam hati saya lu kualan. Coba bayangin semalam sehat, betul. Terlalu mudah buat Allah. Yang sehat bisa jadi sakit, yang sakit bisa jadi sehat. Oleh karena itu Allah janji kalau kamu mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, aku akan jaga nikmat itu, bahkan aku akan tambah. La in syakartum la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat-nikmat. Masya Allah. Tapi wala in kafartum inna azabi, hati-hati azabku amat pedih. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Nih namanya kita masukin nikmat nih. Kita manfaatin waktu kita. Bayangin sehari 24 jam dikasih. Buat Allah berapa lama kita?
Berapa lama waktu kita buat Allah? 24 jam Allah kasih kita, 24 jam. Mau tua ke, mau muda ke, mau sehat ke, mau sakit ke, mau presiden ke, mau rakyat ke, waktunya 24 jam. Tapi kenapa kok ada orang yang 24 jam itu kok ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita, padahal waktunya sama? Kenapa dia jadi orang yang kok bisa ibadahnya luar biasa? Kenapa kita tidak? Ini tanya sama diri kita. Kalau bicara waktu kan sama semua. Malah kadang-kadang semua, tapi Senin puasa, Kamis puasa, gua lihat malam Rabu ngaji. Aktif ini sudah. Lah ini kerja kagak, dagang kagak. Habis waktunya. Ngaji? Bayang? Bagaimana ini? Nih, hati-hati, syukuri nikmatku kata Allah. Makanya kita butuh Allahumma a'inni ala syukrika. Ya Allah, bantu aku agar aku pandai mensyukuri nikmat. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Udah cukup? Kata Allah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Kalau kamu kerjakan ini dengan baik, dengan benar, dengan istiqamah, dengan mudawamah, continue kamu kerjakan itu, aku akan senang kepadamu. Aku janji aku tambah. Ini aja, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Tuh segitu doang yang Allah minta. Kata Allah, aku gak marah kalau engkau tidak tahajud. Aku gak marah kalau engkau tidak duha. Tapi aku marah kalau engkau tidak subuh. Marah aku kalau kamu tidak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aku gak marah engkau tidak tahajud. Karena tahajud hukumnya sunnah. Tapi Allah marah, Pak, kalau kita tidak melaksanakan apa? Yang 5 waktu sebagai tanda rasa syukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yang terakhir udah setengah 12, kurang 2 jam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Takdirnya Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku ya Allah agar aku bisa memperbagus dan memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Insya Allah. Tolong aku ya Allah agar aku bisa menambahkan kebaikan dalam ibadahku. Apa iya umur udah 40, udah 50 masih gini-gini aja ya Allah. Belum pernah ngerasain hatam Quran, belum ngerasain baca zikir, belum pernah ngerasain sholat berjamaah, belum pernah tahajud. Apa iya seperti ini ya Allah? Tolong ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa memperbaiki ibadahku menjadi lebih baik ya Allah. Insya Allah. Minta sama Allah. Kenapa kita tidak bisa sholat duha? Karena kita gak minta sama Allah. Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, berikan bantuan. Tolong aku, besok saya mau duha ya Allah. Bantu aku ya Allah. Ntar malam aku pengen tahajud ya Allah. Tuh ada peningkatan namanya. Insya Allah. Nih, besok bulan Ramadan. Dari sekarang Pak. Makanya udah disuruh. Ada satu hadis, walaupun itu katanya dhaifnya hadis, tapi boleh jadi motivasi buat kita. Apa katanya? Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu. Itu kata Nabi Muhammad. Man fariha biduhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Udah puasa belum? Udah puasa belum? Udah tarawih belum? Belum. Baru timbang apa? Girang doang. Ya Allah, dikit lagi Ramadan, dikit lagi puasa, girang hatinya.
Bagaimana girangnya? Ngecat rumah? Bukan. Bagaimana girangnya? Beli sepatu? Bukan. Girangnya dalam hati kita. Sambut itu Ramadan. Ya Allah, kalau seandainya Engkau izinkan besok aku sampai kepada bulan Ramadan, aku niatkan ya Allah, agar tahun ini Ramadan yang akan datang, aku akan jadikan Ramadan yang terindah dalam hidup saya. Aku akan jadikan Ramadan yang akan datang jadi Ramadan yang teristimewa dalam hidup saya. Saya niat ya Rasul, ya Allah, saya janji besok Ramadan saya nggak akan bolong terawih. Tuh, tahun kemarin bolong nggak? Halo? Terawih kemarin tahun kemarin bolong nggak? Bohong dosa lu kan? Oh, gitu. Besok jangan sampai. Kalau tahun kemarin nggak hatam Quran besok? Kalau kemarin kita tidak bersedekah besok? Itu tuh namanya ada kebaikan dalam ibadah kita. Minta sama Allah. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah kita untuk banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Maka doa yang singkat ini, doa yang sederhana ini, doa yang sering kita baca ini, bahkan doa yang sudah kita hafal ini adalah sebuah doa yang merupakan wasiat Nabi kepada sahabat yang bernama siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dinasihatin dia, diwasiatkan dia, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan wahai Muaz, ketika kamu selesai sembahyang, bacalah oleh kamu satu doa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ini wasiat Nabi. Insya jelas? Jelas? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jelas.